Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, tetap menjadi anak soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 semester 1 pada pelajaran yang kedua, yaitu senangnya belajar surah An-Nasr. Pada sub pembahasan membaca kalimah dalam surah An-Nasr. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Pak Guru ingatkan, bagi anak-anak yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru. Terima kasih. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran menjadi pedoman umat Islam dalam menjalani hidup sehari-hari. Umat Islam harus mempelajari Al-Quran dan mengamalkan ajaran-ajaran di dalamnya. Anak-anak, orang yang mengikuti ajaran Al-Quran akan bahagia dan selamat di dunia serta akhirat. Membaca Al-Quran menjadi hati tenang dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam harus membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Membaca Al-Quran sangat dianjurkan dengan tartil, yakni sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan makharijul huruf. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz dan 114 surah. Surah An-Nasr termasuk surah di dalam Al-Quran. Dan pada pembelajaran kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang surah An-Nasr. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di dalam kelas, ada seorang guru menjelaskan tentang surah An-Nasr. Anak-anak mendengarkan, memperhatikan dengan baik, dan juga menirukan apa yang dibaca oleh Pak Guru tersebut. Belajar bersama Pak Guru ini nanti anak-anak apa? Anak-anak juga memperhatikan, juga bisa menirukan apa yang Pak Guru baca. Paham ya? Jadi nanti anak-anak di rumah atau di sekolah, ketika belajar tentang surah An-Nasr di video Pak Guru ini, bisa menirukan bersama-sama. Kita bisa membaca bersama-sama. Mari kita mulai ya anak-anak, kita belajar membaca surah An-Nasr dari ayat 1 sampai 3. Anak-anak memperhatikan Pak Guru dalam membaca surah An-Nasr terlebih dahulu ya. Nanti setelah itu anak-anak bisa bersama-sama menirukan apa yang Pak Guru baca. Ketika kita mau membaca Al-Quran, ketika anak-anak mau membaca Al-Quran, surah An-Nasr ini atau surah yang lain, maka diawali dengan membaca basmalah. Perhatikan ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diperhatikan panjang pendeknya. Ketika lafal him itu lebih panjang daripada lafal Bismillahirrahman. Jadi membacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba perhatikan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di situ ada lafal yang berbunyi panjang. Yang pertama adalah lafal idza. Idza itu dibaca 2 harokat anak-anak. Atau
2 ketukan. Idza dibaca mad tabi'i, dibaca 1 alif atau 2 harokan. Kemudian jaa itu dibaca 5 harokat anak-anak atau 2,5 alif. Dan juga bisa dipraktekkan dengan 5 ketukan. Jadi 5 harokat itu 5 ketukan, ya. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi ketika anak-anak belajar, ketika anak mempraktekkan itu bisa sambil memberi ketukan ini. Berapa ketukan? 2, 5 atau berapa? Ketika dibaca 5 ketukan berarti anak-anak membunyikan ketukan sebanyak 5 kali untuk melatih panjang pendeknya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Untuk lafal terakhir ini ada wal fathu. Ketika diwakofkan wal fathu, maka cara membacanya adalah wal fath. Jadi ada huruf H yang tersimpan yang harus keluar bunyinya meskipun hanya kecil bunyinya. Wal fath. Begitu ya anak-anak. Tidak boleh membaca wal fath. Ketika anak-anak membaca wal fath itu tidak ada bunyi huruf H di belakangnya. Padahal ada huruf H di belakangnya. Paham anak-anak ya? Jadi jangan sampai anak membaca seperti ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu keliru anak-anak. Wal fath. Paham ya? Kemudian ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coba diperhatikan huruf ya sukun dan huruf kha. Ya, huruf kha. Di situ terdapat dalam pangkal tenggorokan anak-anak, di pangkal tenggorokan. Jadi baca adalah kha. Serak gitu ya suaranya. Coba kita ulang lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi huruf kha-nya itu harus jelas, bukan hu ya, tapi khu. Nah, suaranya harus di pangkal tenggorokan. Kemudian untuk lafal wa ra'aita itu tidak boleh ai, tapi ai. Alif ya sukun itu bunyinya ai. Alif ya sukun fathah ai. Ya, wa ra'ai ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Begitu ya anak-anak. Alhamdulillah. Kemudian yang 3, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Coba diperhatikan. Fasabbih bihamdi rabbika, ya, di situ ada huruf yang ditasdid. Huruf bertasdid adalah huruf yang dibaca double atau dibaca rangkap. Cara membaca adalah ditekan, tidak ditahan. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Kemudian tambahan lagi untuk lafal wastaghfirh. Jadi ketika anak-anak membaca ini, jangan membaca seperti yang Pak Guru baca ini. Wastaghfir. Ya, jadi tidak ada huruf H di belakangnya. Jadi ada huruf H di belakang ro itu harus terbaca. Meskipun hanya tarkik, hanya kecil. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Ya, ada huruf H-nya muncul. Firh gitu ya. Wastaghfirh innahu kana tawwaba. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah belajar membaca kalimat dalam surah An-Nasr. Ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Mudah-mudahan anak-anak bisa mempraktekkan apa yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, apa yang sudah Pak Guru baca, apa yang sudah Pak Guru berikan kepada anak-anak dalam video ini.
Dan anak-anak juga harus apa? Harus rajin belajar, harus rajin berlatih agar bacaannya, agar membaca Al-Qur'annya lancar, agar membaca Al-Qur'annya tartil. Ya, tartil itu membaca dengan benar sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf. Paham ya anak-anak ya? Jadi ketika anak-anak sudah belajar seperti ini, jangan berhenti di sini, tapi apa? Rajin berlatih. Semangat untuk berlatih agar anak-anak bisa memperbaiki bacaan yang kurang, bacaan yang salah agar menjadi benar. Dan ketika anak-anak sudah lancar, anak-anak akan cepat bisa menghafalkan surah An-Nasr. Anak-anakku yang soleh dan solihah, setelah anak-anak mempelajari surah An-Nasr ayat 1 sampai 3, sikap anak-anak adalah anak-anak harus bisa membaca sendiri surah An-Nasr dari ayat 1 sampai ayat 3. Anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.